apa yang dilakukan oleh Menteri Agama adalah hal yang sifatnya fundamental. Jadi tidak evolutif, tidak revolutif atau evolutif gradual, tidak gradualistik, tapi fundamental, sangat fundamental. Salah satu yang dilakukan oleh Menteri Agama adalah membangun sebuah kurikulum yang menghadirkan ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah dengan ukhuwah Islamiyah. Ya. Kalau membangun ukhuwah itu adalah peradaban persatuan, peradaban, bangunan peradaban yang bersifat kebersamaan, kebinekaan, dan solidaritas. Kalau hal-hal yang fundamental yang dilakukan oleh Menteri Agama ini bisa dilaksanakan secara masif dan dijalankan, maka kita akan menikmati salah satu surplus toleransi di Indonesia dan surplus penghormatan antar umat beragama di Indonesia akan terjadi pada masa yang akan datang. Memang kita juga memahami bahwa ada satu dua aspek soal kebebasan beragama yang perlu diselesaikan, tapi itu kasuistik, dan kasuistik itu juga tetap menjadi perhatian. Tapi yang paling penting adalah membangun fondasi dan hal-hal yang sifatnya elementer dalam membangun peradaban agar Indonesia lestari. Jadi perdamaian dan toleransi di Indonesia, keharmonisan di Indonesia itu tetap terlestari. Itu yang kami pahami. Yang kedua, kami juga bicara mengenai bagaimana membangun sebuah ekosistem harmoni umat beragama di Indonesia, yaitu mendekatkan diri kepada manusia, kepada Tuhan, manusia kepada alam, dan manusia kepada sesama manusia. Ya, konsep-konsep ini dikembangkan oleh Kementerian HAM, Kementerian Agama untuk masa yang akan datang. Lalu yang berikut juga kita bicara mengenai soal undang-undang kebebasan umat beragama. Kebetulan itu muncul pada waktu periode pemerintahan SBY. Karena itu sebenarnya adalah yang paling cocok itu inisiatif DPR. Sehingga kalau DPR yang berinisiatif, mungkin muncul dari DPR itu jauh lebih masih bisa akuntabilitas dan kualitasnya itu bisa diuji, karena itu dari pemerintah lebih pada membangun peradaban yang lebih substantif. Saya kira itu hal-hal yang tadi kita bicarakan. Lalu yang berikut, ya kami juga meminta masyarakat harus menghormati apa yang sedang dilakukan oleh Kementerian Agama, karena Kementerian Agama bekerja yang lebih fundamental dan substantif. Jadi tidak, kalaupun juga ada kasus-kasus tertentu, ya bisa disampaikan kepada Kementerian HAM, bisa juga disampaikan kepada Kementerian Agama, tapi tentu menyampaikan kepada Kementerian Agama itu yang lebih dialogis dan konstruktif, jadi tidak destruktif. Kita harapkan tujuan kita adalah membangun kebersamaan di atas kebinekaan agama. Itu. Tadi kan Pak disinggung terkait pembahasannya terkait toleransi ya Pak ya. Dan tadi mungkin menanggapi tentang kasus pembubaran rumah ibadah di Padang beberapa hari yang lalu. Nah, Kementerian Agama kan sudah membangun kurikulum cinta ya namanya. Nah, kalau misalkan di Kementerian HAM ini seperti apa Pak? Kalau misalkan ada laporan terhadap hal itu gitu. Oh, Kementerian, kalau di Padang hari itu juga Kementerian HAM sudah turun. Saat yang sama, bersamaan dengan Kementerian Agama juga turun. Kami kalau penanganan kasus, biasanya Kementerian HAM paling cepat. Kami hanya butuh 1-2 jam, sudah staf kami kantor wilayah, biasanya turun kalau dekat ya. Kecuali kalau jaraknya jauh, baru mungkin agak malam, 3-4-5 jam baru sampai. Karena perintah dari saya sebagai Menteri HAM, seluruh kasus yang ada di seluruh Republik Indonesia, kalau jaraknya dekat, saat itu juga harus turun.
Makanya peristiwa seperti di Jawa Barat, di Padang, ataupun ya konflik-konflik sosial yang lain, kita cepat menangani. Dan Kementerian Agama juga di Padang sudah melakukan berbagai upaya-upaya sebagaimana yang dilihat, dibaca di berita. Karena itu memang fakta-fakta bahwa peristiwa yang gradual itu ada, tapi selalu kita juga terdepan untuk menyelesaikan. Yang penting masyarakat atau komunitas ya harus membangun dialog yang konstruktif. Siapapun boleh menyampaikan, tapi dialog yang konstruktif, tidak destruktif. Ya, sambil menjaga harkat dan martabat antara hubungan relasi antara rakyat dengan pemerintah tetap dalam kontrol harus dijaga. Saya kira itu. Itu tadi